Welcome back again, part 2. Masih bersama Koko Victor. Oke, Koko Victor, aku mau tanya sebagai pelatih dari awal ya, motivasinya Koko Victor ngelatihnya apa? Ngelatih basket. Kalau pelatih dengan awal mulanya itu kan gara-gara setelah kita juara Hexos ini tadi kok langsung drop itu artinya katakan bahwa kita ini prestasinya langsung di Malang aja nggak lolos gitu. Jadi habis dari juara nasional itu padahal kan prosesnya Malang juara, Jawa Timur juara, terus nasional lawan kota lain juara, kok langsung drop itu dalam artian di Malang aja nggak lolos gitu maksudnya. Jadi bener-bener kok kagetkan gitu. Apa memang kualitasnya kurang, Bu? Ya kalau kualitas itu sebetulnya bisa dibikin kualitas itu. Makanya itu kan tugasnya pelatih, bikin kualitas. Jadi jangan berpikir bahwa pelatih yang pintar itu kalau bisa dapat pemain yang sudah pintar, sebetulnya kualitasnya pemain pelatih yang bagus kan kamu bisa bikin pemain sing istilahnya buangan atau biasa jadi luar biasa. Nah, itu baru pelatih luar biasa. Itu baru kamu terbukti hebat. Jadi bukan banyak piala dengan mungkin dengan kekuatan uang kamu bisa ngumpulkan pemain bintang. Ya bisa dapat piala, cuma esensinya atau anunya ya Pride-nya yang kurang. Itu hampir mungkin kurang. Kalau saya lihat pelatih yang bagus itu yang gimana, yang bisa nyetak bibit-bibit ya. Jadi nggak itu di situ, wah memang kamu biasanya di situ. Jadi setelah Hexos, terus kok lihat sekolah saya sendiri SMA Santo Albertus kok agak kurang, akhirnya kita tiap sore main ke sana, yang ada waktu menyempatkan sana untuk ya sharing, bukan melatih ya karena kita nggak punya lisensi waktu itu ya, semua nggak ada lisensi. Kita sharing apa yang kita dapatkan waktu junior di Bima Sakti, kita ajarkan. Kita sharing di pengalaman ke dari kelas SMA 1, 2, 3 kita seleksi, kita cari bibit-bibitnya dari kelas 1 seleksi semua, kelas 2 kita seleksi, kelas 3 akhirnya kita bikin tim itu sampai itu akhirnya kok saatnya aku suka ya, mulai suka melatih ya, akhirnya melatih juga bawahnya lagi SMP Santa Maria yang di Jalan Pantulan itu. Nah itu juga seneng lah, maksudnya apa, berbagi ilmu itu. Akhirnya apa ya, 6 tahun sampai 8 tahun Pantulan selalu juara final, juara banyak ya. Nah di demo tadi balik lagi Bu ya, bareng ngelatih sama siapa? Sendirian apa? Waktu itu latih ya sama alumni itu ya, kadang Henry Sujana ada waktu pulang dari kuliah ya nyempatkan hadir, kadang dulu waktu Reddy pulang sempat hadir, tapi yang paling sering meluangkan waktu itu namanya Ko Alek. Nah itu paling dia di sela-sela kesibukannya di kampus ITN, dia menyempatkan waktu banyak untuk Santo Albertus. Dan yang pertama kali bikin lisensi siapa? Koalek ini? Yang ngurus lisensi pertama yang sering itu ya Koalek ya. Satu Koko Victor. Ya, akhirnya saya ngikutin juga. Disuruh Koaleknya apa? Koko Victornya sendiri? Waktu di
dulu kan ditawari untuk ada pelatihan untuk lisensi SIMC Hmm. itu ikut. Di mana? Malang. Di Malang. Penatarnya siapa? Boxy. Iya, waktu itu Oh. Langsung C dulu tuh memangnya. C dulu, C awal C. Untuk kebutuhan mau daftar turnamen apa tuh? Kok harus C? Waktu itu kalau nggak punya lisensi pelatih nggak boleh ngelatih katanya. Oh. Ya udah, yes daftar aja. Iya. Kalau sekarang turnamen lokal boleh, cuma nggak boleh berdiri. Oh, Nggak boleh berdiri. perkembangannya banyak. Ya. Cuma yang resmi-resmi itu kayak DBL itu harus punya lisensi. Nah, kalau sekolah pertama tadi Dempo berarti Iya, pelatih ya. Santo Albertus. Itu nyambi sambil di Panderman. Betul, Pandeman. Tahun berapa? Mulai 2002 itu sampai 2009. 2002-2009. Lama. Memutuskan untuk ngambil lisensinya di tahun Tahun kedua. Ya, tahun kedua ngambil karena keharusan harus punya lisensi katanya. Udah. Kalau nggak gitu nggak boleh mendampingi. Akhirnya ngambil. Turnamen pertamanya apa, Bu? Kalau waktu itu. Koko dampingi sebagai pelatih. Sebelum jadi pelatih, maksudnya sebelum megang lisensi Sebelum megang pelatih lisensi. pun kompetisi sering ya. Udah banyak sekali. Sama aku Alek tadi itu. Iya, sama Ko Alek di deponya, tapi kalau di Pandeman kan sendiri. Udah sendiri ya. Pandeman sendiri mulai Mangkung itu sebelumnya Mangkung itu mungkin 3 tahun sebelum Mangkung juga sudah latih juara-juara. Jadi sebelum megang lisensi itu Toli sudah juara-juara. Tim-tim yang saya pegang sekolahnya juara. Cuma karena kan harus punya lisensi, jadi ini ngurus lisensi. Jadi sebelum megang lisensi pun juga sering juara-juara. Untuk waktu itu di Dempo, misalkan rivalnya Koko di SMA apa juga ada yang ikut ngelatih nggak? Ada. Oh, ada juga. Citra. Oh, Pak Cid. Citra itu kan junior saya tuh. Oh. Junior berapa tahun? 2 tahun 3 tahun. Junior juga ya Pak Cid ya? Enggak ya, ini mana ya? Dia di IKIP sekolah. Oh iya sih, ya, SPD. Ya, itu. Oh, Bima Sakti juga ya kalau saya. Ya. Sempat, Betul. tapi junior. Oh. Itu yang paling saya tahu ya. Iya, sampai dia sekarang kan juga akhirnya masih kan- melatih. Karena dia guru, ya. Ya, guru. Jadi guru olahraga. Guru olahraga ya, benar-benar guru ya, bukan guru ekstra. Saya sih enggak. Saya kalau latih itu kan hobi. Pelatih itu kan zaman dulu itu kan bayarannya kan nggak tahu sekarang ya. Ini kan saya cerita dulu ya. Bayarannya kan kecil sekali. Udah kecil sekali. Maksudnya dibandingkan dengan kerjaan saya kan bangun kontraktor kecil sekali. Jadi ini lebih ke apa ya? Sumbangsih ya, istilahnya. Alma mater sebagai Iya, sebagai alma mater saya punya keinginan untuk tetap alma maternya juara. Ini cuma gitu aja, jadi bantunya lebih ke sukarela. Jadi kayak saya dengan mungkin Adit, Coach Adit, Mangkung, terus dengan teman-teman yang lain itu lebih ke teman. Jadi nggak pernah nganggep pelatih. Jadi kedekatannya itu lebih ke teman. Terus, aku tanya kok, pengalaman melatih paling mengesankan waktu melatih di sekolah? Melatih paling mengesankan itu Tak kalau terlupakan. tak terlupakan kalau juara 1 kan sudah sering. Enak. Sering itu ya. waktu itu memang kalau saya itu ya bayaran saya sebagai pelatih itu memang kecil, tapi bayaran ketika punya murid atau punya sekolah timnya itu
naik panggung juara 1, juara 2 itu, nah itu bayarannya di sana. Priceless bro. Ya itu Luar yang biasa. itu yang kenapa kok saya ngelatih itu ya alasannya itu. Jadi kalau uang itu jauh. Ya bro. Itu yang paling berkesan itu waktu itu di Bima Sakti kejuaraannya kayaknya DBL sih. Iya. Itu semifinal saya waktu itu bawa tim, bukan alma mater saya sih, namanya Santa Maria Jalan Raya Langsep itu. Langsung SMA. SMA Langsep itu saya waktu melatih itu ada satu momen 3 digit. 3 digit itu jadi 100 lebih, poin 100 lebih. Musuhnya? Musuhnya 60 atau 50 lebih. Jauh ya. Jauh. Lawan apa itu? Lawan apa ya? Kalau nggak Malang Batu, saya lupa. Tim Malang atau tim Batu itu saya lupa. Bukan swasta mungkin ya? Negeri. Oh, negeri pasti ya? Lawan negeri waktu itu. Iya. Waktu itu kita sudah menang, tapi kan saya kayak waduh kok kurang gitu loh, maksudnya sekalian lah ini kita geber terus full court terus hajar terus full court half court jadi tidak ada zone defense sama sekali waktu pertandingan itu, tidak ada full court half court terus. Nah, waktu itu DBL boleh, sorry aku tak potong. Iya, waktu itu DBL boleh zone nggak? Sekarang kan harus man to man. Nah ini sing Dulu boleh nggak? Saya ingat itu. kalau dulu ya Full court itu harus 23, babak 32 berapa gitu loh? itu dulu itu ya bebas ya. Oh bebas ya? Oh, Ya, nggak ada nggak boleh peraturan. zone. Nah kalau ini sekarang kan perkembangan kan Iya. beda banget ya. Bahkan kayak pemain NBA Curry gitu kan juga Steve kan nembaknya dari jauh-jauh. Gitu. Sekarang ini lebih banyak beda ya sama dulu ya. Kalau dulu itu keyhole itu rame, permainan di keyhole, 3 point. Sekarang hampir 3 point. Iya, lihat Curry semua mainnya. Iya. Nembak tok. Iya. Beda memang. Beda. sama. Waktu 3 digit itu Coach Mangkung ikut main ya? Waktu itu dia sebagai pemain. Kapten apa? Enggak, waktu itu kaptennya lupa ya kaptennya. Mungkin kaptennya antara Adit atau Michael ya, saya lupa. Seru sekali itu. Maksudnya puas ya, saya sebagai pelatih itu puas dalam artian itu bisa 3 digit itu kan Luar biasa. gampang ya. Benar-benar harus kompak. Iya. Waktu ke 99 ke 102 101 itu kira-kira 5 menit perjuangannya itu. Kuarter berapa itu? Kuarter 4 awal. Itu waduh. Yang biasanya layup mangkung, poin, enggak poin. Aduh. tambah mau 100 tambah susah ya? Mau 100. Karena kan main bebannya itu di pemain juga ada kan, pingin cepat 100. Ya. Kita pelatih juga pingin ya apa skema supaya cepat poin ya, tapi kan menentukan yang di lapangan ya, kita kan nggak bisa bantu ya. Terus satu hall Bima Sakti itu kan saya masih ingat rasanya atmosfernya ya, atmosfernya kan hampir semua itu pertama kan biasa kan terpisah jadi 2, ada yang dukung tim A, tim B. Ini hampir karena ngejar 100 poin ini hampir seluruh Bima Sakti itu ya? ya sampai teriak 3 digit. Waduh. Apa memang bener-bener ya luar biasa. Tapi setelah lewati itu akhirnya yang mecah telur seingat saya itu Jordi namanya. Temen yang Jordi di Langsep itu angkatannya bawahnya Mangkung. Yang itu lah, yang apa?
orang apa papanya manajer Ya, Persipura ya? ya, Oh ya. ya. Oh, Itu. gitu. Akhirnya VTW masuk. Nah, itu bisa akhirnya. Hmm. Nah, setelah itu ya kembali normal pertandingan, maksudnya poin-poin yang mengalir. Cuma menuju ke sana itu memang waduh, saya inget banget itu. Deg-degan ya? Pecah telurnya itu. Deg-degan? Iya, deg-degan karena kan kok enggak poin-poin gitu loh. Enggak poin lah, 3 poin yang biasanya masuk enggak poin lah. Kita punya shooter busung lah, center rebound ya kalah lah. Jadi grogi itu bukan cuma kita ya yang di dalam lapangan. Pergantian pemain sih tetep waduh. Musuhnya tambah tahu gitu kita ngejar 3 digit, jadi bukan nyari menang lagi atau nyari nguber poin. Musuhnya ini berusaha ya apa? Jangan sampai poin 3 digit. Nah, itu jadi ini mainnya keras itu ya. wah ya keras ya, cuma kan poin itu tidak terjadi gitu. Itu paling Mengesankan. apalagi atmosfer penonton satu hall itu ya 3 digit wih Sedih ingat gue ya. tambah iya saya ingat sekali. Nah, waktu tes 100 awal loh, lompat apa gimana? Iya, lompat semua ya. Wih. Kayak sudah juara padahal kan masih waktu kan belum habis. Akhirnya lolos babak berapa itu? Masuk final. Final ya. Kalah. Final. Masuk final ketemu apa itu ya? Lupa ya. Mungkin lain ya. Kalau di BL itu lawannya kita cuma Baik. Santo Yusuf. Oh, bukan di Bunga ya? Kalah sudah. Nah, menang apa kalah itu finalnya? Finalnya kalah. Iya, kalah. Ada pemain yang cedera juga itu, terus ada sing banyak anak baru, lebih ke banyak anak Yang mana ya? ya. Pelatihnya Pak Cid berarti Pak ini? Pak Cis. Sudah Pak Cid ya? Katanya siapa? Kalau berarti? SMP saya sering ketemu Onasis ya. Oh, Mas Onasis. Ya, itu ya. Ya. Itu ya seru kalau ketemu saya, selalu seru. Wain juga itu ya? Wain Wain. lawan Depo, lawan Pademangan kalau SMP seru. Rivalnya berarti Pak ya? Rival dulu. Tapi ya nyambung ya, SMP Panderman ya, langsung juga Santa Maria semua itu ya? Memang kebetulan ya. Iya. Amatir. Memang kerasa ya kalau kita ngelatih sekolah yang kita pernah dulu, sekolah itu rasanya pengabdiannya beda. Betul. Bahkan istilahnya nggak dibayar pun ini nggak masalah. Pokok juara. Nah itu luar biasa. Berarti sekalian sudah dijawab pertanyaannya ya. Kemarin Coach Mantung tanya soalnya, bagaimana perasaan Coach Victor tentang 3 digit? Langsung dijawab ini tanpa saya tanya. Berarti memang momen paling mengesankan. Paling mengesankan. Luar biasa. Selamat jadi pelatih. Kalau juara 1 kalah sama Momen. Kalau juara 1 udah sering. Jadi ini ya juara 1 ya. Ada nih kok di clippingnya tadi yang 3 digit. Mungkin ada ya nanti. Pecahin rekor mungkin ya Percaya. di season itu. Oh iya. Satu-satunya tim sing 3 digit. Jarang saya lihat pertandingan ada bisa tembus segitu ya. Apalagi di Indonesia. Terus IBL mungkin dulu itu kan belum sampai segitu. Dan itu mungkin ya DBL tahun-tahun baru ya. Betul. Awal-awal DBL. 1, 2, 3-an gitu ya. Betul. Sempat terbang Surabaya berarti Bu? Sempat tanding. Finalnya waktu itu finalis terbang Surabaya. Apa juara itu? SMP juga kan dulu pernah. Oh, SMP ada DBL ya? Ada. Oh, sudah ya? Ada. Awal-awal. Zaman ini semua ya berarti? Ya awal-awal kok. Sekarang luar biasa. Dulu masih ada Piala Sugiono, Sugiono juga ada. Ada Sugiono Cup. Nah, Seru. aku ya tanya OOT ya, out of topic. Waktu Kuku ngelatih aku ya, kan ya waktu itu ngomongnya bayarannya kurang, kecil sekali. Nah, orang tua pernah nggak ngomong, ngapain sih kamu ngelatih? Gak ada duitnya. Oh enggak. Oh. Orang tua juga tahu. Aku cuma fokus sebagai hobi. Iya. Tapi ya passion ya gue ya, bukan hobi lagi. Paling diomeli kok malam-malam
kok sore. Kan aku kalau ngelatih itu total, mungkin mangkung atau rekan-rekan yang dulu kan murid ya, aku bilang teman-temanku yang dulu sempat satu tim sama aku pasti ngerasa pulang itu jam 6:30 malam, nggak ada lampu, mungkin lampu cuma lampu sorot satu di Langsep itu SMA Santa Maria, tetap drill latihan, bahkan hujan pun latihan bukan di lapangan, latihan di aula, jadi ya total ya. Bahkan minggu pun tak sempatkan untuk yang mau pelajaran tambahan. Jadi itu sudah di luar dari ekstra lagi. Bahkan masih tak bawa ke sekolah-sekolah lain. Itu pun dengan mobil sendiri saya setir. Waktu itu kan adanya pickup tim cewek Santa Maria, duduk belakang berarti. Duduk belakang semua, masih inget itu pasti. Berangkat ke Batu, lawan di Batu sana. Terus Sparring kita, iya sparring. Terus kita pernah sering itu, kalau saya sih waktu jadi pelatih itu selalu sparring, nggak pernah lawan satu level ya. Waktu saya bawa SMP, tak lawan kan selalu SMA. Kalau waktu SMA, saya melatih SMA, selalu saya lawankan kuliah. Berapa pernah diajar sampai puluhan poin, nggak masalah. Tapi pengalamannya itu setelah dari pertandingan itu improve-nya jauh. Karena percaya dirinya, apa nih? Melawan yang lebih tinggi aja bisa gitu istilahnya. Lawan umum, sering. Jarang ini kok diterapkan sekarang. Bagus itu, sebetulnya itu pembentukan mental. Iya. Jadi enggak lawan seumuran toh. Iya, terus lawannya kalau lawan negeri takut. Ya, Itu mental masalah ya. selalu di sekolah swasta ya, kalau dulu ya, kalau nggak tahu sekarang ini kan saya cuma ceritain. Mentalnya pucot lah, ini lah, sampai kadang muntah gitu. Waduh. Ya. Seru sih di situ. Jadi harus lawan satu level. Bukan masalah kalahnya, kalah itu sudah pasti, malah hampir jaminan kalah. Cuma mental itu penting. Faktornya ketika ketinggalan poin, musul, nah sampai menang, nah itu kan butuh mental. Bukan cuma strategi, pelatih bisa ngasih strategi. Mungkin Coach Kevin secara strategi pernah dapat mungkin dari NBA ya waktu dulu ya, itu bagus. Cuma kan yang nerapkan kan di lapangan kan kembali untuk yang poin kan pemain. Jadi ini memang harus pemain ini bisa muncul ya sendiri. Serunya bisa itu. Nah, sebagai pelatih ya, Iya. cara menanamkan mental yang fighting spirit yang kuat itu gimana Bu? Kan tidak semua. Kalau saya pendekatan pemainnya. Kedekatan itu jadi di dalam lapangan dan di luar lapangan itu selalu saya tekankan. Ini beda. Kalau aku masuk lapangan sudah, kita bukan teman, maksudnya pelatih dan pemain. Tapi kalau selesai, ya sudah wis guyon kayak anu ya. Dan yang penting itu tim itu harus ketemu lagi. Di luar dari basketnya itu entah nonton, kayak manggung dulu sempat ajak berapa kali ke villaku di Batu untuk liburan, maksudnya untuk anu ya, tapi izin sekolah aku ya. Ya memang kadang izin, kadang kasih, kadang enggak ya, kayak izin pertandingan ke Batu gitu, naik pickup gitu ya. Kadang nggak diizinkan ya, teman kita ya tetap anu ya, karena kan aku merasa sebagai pelatih perlu ya, apalagi mendekati pertandingan itu kan kita harus main mental, harus kuat, terutama anu ya, kegiatan-kegiatan di luar basket. Jadi kalau kita sebagai pelatih, kalau saya dulu itu kegiatan-kegiatan yang di luar dari lapangan ya, itu perlu. Apalagi tim sudah terbentuk ya, kalau tim belum terbentuk ya jangan.
ngapain buang-buang orang berapa puluh malah kita kerepotan. Terutama dengan tim inti dengan 12 pemain itu kita harus benar-benar nyatu ya, nggak boleh ada masalah di tim harus segera diselesaikan. Kita harus dengar ada gosip apa, ada apa, harus tahu, kita harus dengar kayak gitu, bukan kepo atau gimana ya, cuman kita harus tahu, harus kita pecahkan, harus menyatu, nggak tahu ya apa caranya gitu. Untuk pendekatan ini setiap pemain pendekatannya beda-beda nggak? Beda-beda karakternya kan beda-beda. Nah, aku pengen mengulik ya. Iya. Supaya kita dekat sama anak sing pun diem introvert tuh gimana ya? Kan ada loh, pasti ada dalam satu tim suka menyendiri biasanya. Gimana cara kita supaya dia tuh berani curhat apapun sama kita itu? Kalau pendekatannya gimana? Pendekatannya itu gini, intinya itu pertama kan kita kan dalam satu tim kan semua nggak inti. Ya. Itu harus dipahami. Nomor satu kita ya harus tim intinya harus dekat sekali. Karena kan nyawanya kita kan di intinya. Di intinya ini. Kalau masalah cadangan ada yang pendiam, ada ya, tapi fokus kita kan pertama dulu di intinya. 5-6 orang ini harus benar-benar fokus di situ. Soalnya kalau kita mau 12 pemain kita suruh untuk fokus semua ya tidak bisa. Ya. Gitu. Ya memang pasti ada di tim istilah yang mungkin merusak gitu. Pasti ada. Namanya tim itu kan kompleks ya. Menyatukan perbedaan itu banyak. Cuma fokusnya itu tetap ya apa caranya juara. Kalau saya sih. Jangan sampai yang pendiam tadi itu mungkin kasusnya merusak itu merusak atau inti, wah itu sing masalah. Pernah nggak kayak gitu tuh? Selama ini pas ininya cedera semua. Kalau pendiam enggak ya, jarang. Pendiam biasanya sing cadangan. Itu ya sekali-sekali kalau sudah pernah jauh atau gimana pasti tak kasih jam terbang tinggi ya. Cuma kalau yang senior atau pemain bintang gitu, merasa bintang sendiri, itu sering ya kejadian di situ di tim manapun yang merasa paling pinter. Nah itu harus segera pelatih turun tangan, maksudnya didudukkan kalau perlu. Berdua dong gitu ya. Didudukkan maksudnya dalam pertandingan malah nggak dimainkan. Di kalau bench saya kan? berani. Jadi nggak takut kalau itu. Nah waktu di bench ini Koko ngomong apa ke dia? Ya supaya dia merasakan ini loh, kamu di sini nggak ada bintang, semuanya itu bintang. Kalau kamu merasa bintang ya kamu main 1 lawan 5 sudah, lainnya duduk. Terus kamu duduk sini lihat teman-teman. Ya risiko memang di pertandingan untuk melakukan seperti itu kan sangat riskan. Cuma ya untuk pembinaan. Kalau saya sih intinya gini, selalu tekankan dari waktu mungkin adu mangkung atau teman-teman yang lain yang pernah satu tim sama aku, mesti aku tekankan gini dari awal. Waktu sih terbentuk tim, aku pasti satu ini pasti aku tekankan mulai dari SMP, SMA. Saya selalu tekankan basket itu tidak bisa hidup. Kamu tidak bisa hidup dari basket. Itu inti. Kalau aku selalu tekankan seperti itu. Jadi intinya kayak Adit pun waktu fokus ngelatih gitu ya, tahu bahwa nggak bisa loh ya, jangan jadi pokok. Itu kalau dulu ya nggak tahu, sekarang ya gaji pemain atau gaji pelatih berapa kan aku nggak ngerti. Kalau dulu jangan fokus, sekali-sekali fokus, ini hanya hobi. Bedakan kerjaan sama hobi itu beda. Jangan sampai kamu terjerumus itu. Soalnya saya lihat teman-teman saya yang berkarir sebagai pemain profesional pun setelah nggak berkarir ya bisa lihat sendiri kan coach Kevin gimana. Mungkin senior-seniornya yang siapa
lah sing terkenal jadi apa. Makanya itu harus benar-benar bedakan, ini hobi, ini kan hobi, ekstrakurikuler hobi. Jangan sampai mempengaruhi kamu punya kerjaan atau kuliah di stop gara malah belai itu kan menurut aku kamu mau basket sampai umur berapa? Ya. Nah itu harus kita dewasa ya mikir. Jadi jangan cuma kesenangan semata tapi nggak mikirkan ya apa masa depan ini kan, masa depan ini penting. Itu kalau ngelatih misalkan kalau ngelatih saya sempat terakhir sebelum benar-benar basket ngelatih kalau sekalian buka sekolah bagus. Sekolah basket sempat dulu saya sempat kepikiran lu? Loh, bukan cuma kepikiran, aku sempat ngurus juga waktu itu. Apa lo? Namanya Malang Basketball School MBS. Oh. Sempat dulu, cuma aku nih sih nggak ada waktu, akhirnya nggak jadi. Padahal baju semua sudah nyetak. Oh iya? Bahkan sudah survei ke Surabaya juga. Di situ ada kan. Aku lihat hasil binaan dari Pak Arifin. Sudah Pak Arifin itu dulu pelatihnya Ungu. Sempat probasi juga. Pak Arifin Gosong dulu namanya. Itu bagus sekali, dia punya didikan itu anak kecil. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu itu malam-malam latihannya anak-anak itu banyak sekali di sekolah basketnya, di berbagai sekolah ya. Itu anak umur kira-kira SD kelas 3 atau 4, bowling ringnya kanan kiri sudah utuh, leak kanan kiri, kus ujung ke ujung. Temennya itu sampai isi kayak beda level ya, kayak anak SD lawan anak SMA gitu loh. Jadi skillnya itu sudah. Setelah itu kalau kamu bikin sekolah itu bisa, karena sekolah itu kan ratusan orang bayar uang sekolah, nah itu masuk. Nah, aku tak pikir itu bisa kalau itu karena kamu yang punya sekolah ya. Gitu. Nah kayak sini kenapa lo? Ya waktunya saya kan juga kerjaan saya kan pasti sudah tak. Itu setelah ngelatih di Dempo apa? Setelah ngelatih di Dempo, setelah ngelatih di Lasem, waktu karir sebagai pemain itu sudah kepikir. Kongsian apa gimana? Sendiri. Oh. Wah ya itu ya sendirian. Bola basket itu kan untuk anak kecil kan, jadi saya jadi tahu karena kan saya belajar ke sekolah bola basket untuk anak kecil ya. Saya 3. Oh ternyata kayak gini. Kun-kunnya semua aku beli lengkap. Ada semua. Cuma lapangannya juga dulu sudah dapat. Di Malang Pak? Di Malang, ya sudah dapat. Terus waktunya yang bentuk saya waktu. Apakah suatu hari mau direalisasikan? Tahu. Masih ada kepikiran lihat ya? Nanti lihat ini perkembangan basket ini gimana. Politiknya itu ya saya kalau ngajari seneng ya. Politiknya saya semua olahraga lah pasti. Iya semua apa. Kerjaan pun juga ada ya. Ya kalau kerjaan kan pusing tapi kan dapat duit. Iya. Lucu. Nah ini wis pusing, iya. Gak duit gak sepiro. Nah itu kan kita kan harusan ya. Bener. Logika ya. Bener. Itu. Senang saya basket. Sama aku tanya kok ya. Iya. Melanjutkan kemarin yang podcastnya sama Coach Manku. Iya. Itu ada momen dia cerita. Iya. Aku maaf ya, iya. jangan marah ya. Iya. Aku waktu latihan tuh cuma disuruh lari tok. Iya. Kenapa sih gitu? Padahal aku habis pop apa aku pengen latihan yang individual skill istilahnya gitu. Kenapa? Nah sekarang tolong dijawab Bu. Jadi kenapa kok Victor selalu ngasih fisik tok? Ingat. Panderman berarti ya? Ingat. Waktu itu saya pasti ngasih materi itu menyesuaikan dengan orangnya. Apalagi aku lihat orangnya mau untuk pelajaran tambahan lah istilahnya. Di luar dari ekstra masih aku kan menawarkan mau nggak minggu pagi kumpul di sekolah untuk tambahan loh. Ada yang nggak mau lah, aku nggak boleh lah ini alasan lah banyak. Itu sebetulnya aku itu seleksi.
kelihatan orang ini punya passion apa enggak, gampangnya gitu, dilihat ya? gitu. Kalau masalah izin orang tua apa itu menurut aku ngomong kosong. Jadi dari dirinya sendiri ini punya fighting spirit enggak? Oh enggak, ya enggak apa-apa, cuma aku tahu kamu enggak akan bakalan aku percaya untuk inti atau momen-momen sing anu ya. Cara lihat paling gampang seperti itu. Nah, aku lihat waktu itu Adit dia punya syuting oke, teknik layout apa segala macam oke. Cuma aku lihat dia ada agak kakinya berat. Jadi kurang lincah. Apalagi dia senang sekali kan posisi 1, padahal tak paksa 2, balik 1 lagi, paksa 2, balik 1 lagi. Ya sudah, wis akhirnya ya sakarmu, kamu mau apa? Kita kadang kan punya keinginan tapi kan pemain kepingin ini. Ya nggak masalah, asal kamu bisa bertanggung jawab, kamu tetap bisa cuma 1 ya 1, ya 2 ya 2 gitu loh. Jangan setengah-setengah. Dia bisa buktikan kalau 2 ya skor, kalau 1 ya memang harus bisa bawa tim, harus bisa jadi contoh gitu. Jadi memang materi tiap pemain aku beda. Kayak center itu ya, saya ingat waktu dulu saya naik kursi, saya kasih bola, saya berdiri di atas kursi, di bawah ring, saya kasih bola di atas gini, padahal udah kursinya tinggi, saya masih berdiri, bolanya di atas ini, dia ambil bola, pikat putar langsung under basket terus gitu, ambil lagi under basket, ambil lagi gitu. Itu bisa sampai 3 jam gitu terus latihan gitu toh. Terus yang terutama kalau playmaker handball itu kan dasar. Ya, kalau playmaker nggak bisa handball posisi 1, nggak bisa ball handlingnya nggak bagus, terus ngapain kamu jadi posisi 1? Itu dribble rendah itu bisa sampai 2 jam 3 jam. Itu pun kalau dulu dari saya sih punya tip, saya kasih sarung tangan yang murah-murah yang di toko bangunan. Sing ya kasar ya. Jangan yang ada karetnya, yang kain, benar-benar kain. Yang murah. Boleh drink kiri kanan, pokoknya kayak biasa. Boleh drink kiri kanan terus, belakang. Terus itu tok. Bagus sampai bosen gue ya. Oh, selalu itu sampai 3 jam ketemu aku 3 jam gitu. Aku jadi pemain jadi begitu ketemu aku langsung tahu, tak kasih sarung tangan ngerti. Sampai habis tak kasih main kan betulin kalau kita jadi pemain, aku ya kan dulu pernah jadi pemain, jadi ini ngerti sing kita inginkan itu kan bukan latihan nih, main nih kapan. Iya, itu saya kasih terakhir berapa menit bu? 10 menit. Mas 10 bu? 10 menit. Waduh, lek zaman sekarang ya ngeroeng. Oh, saya nggak peduli. Karena apa? Bahkan saya berani berhadapan dengan sekolah, berani berhadapan dengan orang tua. Karena apa? Aku itu dari tak kembalikan. Visiku kan bukan dari. Jadi ini misalnya mau berhenti, jadi nggak apa-apa. Wong aku ini nggak nyari uang dari nilaian. Kamu mau ngasih aku piro? Dulu itu masih jumlah nilai-nilai nggak sampai 400 kayak gitu. Kamu ngasih piro? Gila kamu. Cinta Keluarno ini loh untuk aku PP apa segala macam. Lebih banyak ya. Jauh. Jadi ini aku nggak takut dulu untuk orang tua marah atau orang tua nggak masalah, langsung ketemu saya orang tuamu belum ketemu saya, nggak jelas no. Dan orang tua kaget lihat saya bicara kayak gitu. Karena apa? Orang ini memang sukarela. Di sini ini sukarela. Bandingkan sukarela dengan orang kerja sukarela dengan orang kerja terpaksa. Kan beda. Harus masuk jam 4 latihan, jam 5 pulang. Iso setengah 5 dibuyarno ya dong. Wis pokoknya absen. Nah, gini. Saya enggak pernah hitung-hitungan waktu. Bisa tanya kepala sekolah sih.
aku pernah ngajar aku bina bangsa sampai malam-malam. Nah, pekerjaan utamanya ganggu berarti gue. Kontraktor ya terganggu pasti. Ya maksudnya terganggu cepet-cepet pulang ya. Harusnya kan kalau di bangunan kan tukang kan pulang jam 4. Sedangkan ini jam 3 kan sudah kumpul. Ya pulang dulu. Ya ya ini kan tadi pilihan ya. Ini kan pilihan yang memang aku pengen dan sing aku pilih. Aku milih 2 bidang ini, satu hobi satu kerja. Ya harus bisa jalan dua-duanya. Cuma aku tekankan dari awal ini kita ini senang bareng, sengsara bareng. Kalau kamu sudah terpilih tim, jangan enak-enak karena aku juga luang waktu buat kamu. Aku ini gak kebanyakan waktu. Mereka juga tahu kalau aku punya kerjaan. Jadi ini sama-sama. Saya senangnya gitu. Jadi mereka mengerti bahwa kerjaan itu bukan penting gitu ya. Kadang kita dianggap remeh sama pemain ya. Loh, kamu kan tak bayar loh. Duitmu berapa kamu bayar aku? Ya aku dulu gitu. Kamu duitmu berapa? Kamu bayar ekstra berapa? Jadi aku berani gitu karena kan memang murni aku nggak ya nggak benar-benar sukarela ya, benar-benar juga. Makanya aku berbuat yang terbaik, punya tim. Bayaranku aku bayaran naik podium. Harus kamu ya pacaran itu podium berapapun kamu harus naik podium karena kamu harus bayar aku. Bayaranku itu kamu itu. Makanya aku sampai tak clipping gitu ya. Bukannya apa, ini beberapa aja tahun-tahun terakhir, ini mendekati tahun-tahun terakhir aku pensiun itu baru aku clipping dari koran-koran gitu. Itu buat kenang-kenangan besok kalau sudah punya anak apa gitu. Ini loh, tapi itu dulu pernah bawa tim apa. Soalnya kalau piala kan dibawa sekolah semua ya. Jarang kan piala, tak pernah. Meskipun kuliah aku kan kalau kategori tim kan pialanya gede satu kayak gitu kan ya dibawa pulang, dibawa sekolah, dibawa kampus. Kayak ini dikasihkan tapi per pemain dikasihkan ini. Tapi di sekolah kan juga ada sih. Ada medalinya juga ini? Ada. Ini tidak ada, cuma ini tau. Dulu tidak ada medali. Tinggal passionnya Coach Kevin ini apa? Oke, off the record nanti ya. Aku summary gue ya, rangkum ya dari semua tadi. Aku lihat luar biasa sekali perjuangan Ko Victor dalam karir ngelatih nih ya. Intinya nomor 1 pakai hati ya. Iya, betul. Rela istilahnya meluangkan waktu, ya, usaha, pengorbanan semua buat ngelatih. Istilahnya tadi tanpa dibayar pun aku mau ngelatih gue ya. Iya. Luar biasa. Bisa dicek di sekolah-sekolah yang saya bukannya saya nyombongkan gimana ya. Cuma ini saya kan cerita real. Ini kan cerita saya ya. Memang seperti itu. Bisa ditanyakan guru-guru sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Bahkan saya berkorban untuk pemain. Jadi ada satu kejadian ini selain 3 digit itu ya, mungkin saya boleh kasih masukan sedikit. Ini buat sharing pengalaman yang lain ya. Ada satu kejadian waktu kenaikan kelas SMA, 3 pemain saya harus tidak naik kelas dan 1 diantaranya harus keluar dari sekolah karena sudah 2 kali naik DO. Iya, itu saya datang ke suster, kepala sekolah, langsung ke kepala sekolah. Saya tidak nyebutkan sekolah ya, ke sekolahnya. Malam itu saya datang ke kepala sekolahnya. Selama saya datang, saya minta tolong sekali ini aja, sampai gitu saya minta tolong benar-benar untuk anak ini tetap tidak naik kelas, tapi boleh bersekolah di sekolah ini. Saya belum pernah minta ini, cuma saya minta anak ini jangan.
karena anak ini juga sudah punya prestasi di basket ini. Selama latihan juga menunjukkan pribadi yang bagus. Intinya dia orang. Ya, jadi saya minta tolong tetap tidak nggak masalah, tapi jangan dikeluarkan. Akhirnya dikeluarkan. Please. Tapi anaknya tahu kalau Ko Victor sudah minta ya? Tahu. Langsung besoknya setelah dipastikan harus pulang, saya juga keluar dari sekolah itu. Keluar dari sekolah juga keluar dari basket. Jadi istilahnya keluar dari basket, saya nggak mau basket. Oh, terakhir ngelatih berarti? Ya, itu terakhir. Karena apa? Sudah sakit hati atau gimana? Ya sakit hatinya sih enggak ya, cuma aku berpikir aku sudah mati-matian. Tim ini juga sudah mati-matian berusaha untuk di bawa nama sekolah ini, cuma kok sekolahnya pengertian terhadap pemain kurang dihargai. Kurang. Nah itu sih bikin saya ngapain terus aku terus-terusan seperti ini. Nanti akan ada berikutnya lagi yang dikeluarkan gitu kan, nggak enak. Beban moral buat saya. Jadi ini penting saya stop. Jadi itu saya ingat momen saya sing nggak terlupakan. Bahkan gajinya saya pun untuk 2 bulan 3 bulan itu tak saya ambil sampai sekarang. Karena biar tahu kalau saya nggak butuh ya aku nggak butuh tim ini menang atau tim ini prestasi, itu sudah cukup berat. Yang dikeluarkan itu saya. Dia memang anak ini banyak waktu di basket. Kadang pulang sekolah nggak langsung pulang, basket kayak gitu. Gila basket. Bukan di luar dari jam ekstra loh, dia basket sama temennya gitu. Dan attitude-nya bagus di lapangan. Bagus sekali. Dan sekarang dia juga jadi pengusaha sukses di Malang. Saya senangnya itu. Jadi belum tentu kalau kamu ini karir akademiknya itu jelek ya, buat orang yang di luar sana supaya tahu, orang tua juga tahu ya, dengar bahwa belum tentu kalau nilai akademiknya itu kurang, jangan jelek-jelek banget kurang. Dia itu di kehidupan dia itu orang yang gagal, itu salah. Belum tentu ya. Ini sudah terbukti, anaknya sekarang jadi pengusaha sukses juga, punya usaha di Malang ini kira-kira 3 atau 4 usaha beda-beda. Dia keliling Jakarta, Malang, saya tahu sendiri. Sering ketemu itu? Iya, anaknya juga sekarang sudah mulai sepedaan. Pernah cerita berarti? Ingat zaman dulu? Oh iya, pasti. Perjuangannya ya. Nah, waktu itu dia setelah keluarkan pindah sekolah lain apa homeschooling lagi? Pindah sekolah lain. Oh, sekolah lain. Iya, pindah sekolah. Akhirnya dia sampai sarjana, kuliah juga melanjutkan. Kuliah. Masih basket ya mungkin ya? Kalau basketnya sekarang mungkin rasanya sudah enggak. Sepedaan. Iya. Luar biasa. Jadi bukan luar biasa saya ini, cuma luar biasanya teman-teman